أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ونور قلوبنا وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah selalu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kepada kita rahmat serta memberi kita taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini guna melaksanakan kewajiban kita yang pertama, yakni salat subuh. Kemudian alhamdulillah berpuasa dan menghadiri majlis ilmu, yakni menuntut ilmu agama. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'at ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki ke pembahasan, kita mengingat kembali apa sih yang dinamakan dengan puasa atau saum. Dari segi bahasa ini dapat diartikan al-imsaku 'anil syai' atau menahan diri dari apapun. Jadi termasuk puasa menahan diri dari apapun. Dari segi bahasanya, ada orang puasa berbicara, berarti menahan diri dari berbicara. Ada juga orang puasa daripada turun pada rumah, nah, berarti menahan diri dari keluar rumah. Nah, berarti dapat diartikan yang namanya puasa itu menahan dari segala sesuatu. Adapun yang dimaksud di dalam syariat Islam, puasa adalah al-imsaku 'anil syahwataini. Nah, diungkapkan Syekh Utsaimin di dalam tarikh tasyrik beliau, al-imsaku 'anil syahwataini. Secara garis besarnya di sini yang namanya puasa itu menahan diri daripada dua syahwat. Dua syahwat ini mencakup makna yang lebih besar. Nah, mungkin biasanya kita di dalam kutubul fikih itu puasa itu menahan diri dari apapun yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari.
Kalau Sidin sini mau ungkapkan dengan ungkapan yang lebih menyeluruh, al-imsaku 'ani syahwataini, menahan diri daripada dua syahwat. Yang pertama, menahan diri daripada syahwat farad. Kemudian yang kedua, menahan diri daripada syahwat kemaluan. Dan apapun yang mengandung syahwat di dalamnya, sekalipun perkara itu yang mubah, tapi kita berlezat-lezat daripadanya, ini juga harus kita tahan juga. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatul Zain itu beliau mengungkapkan, jadi di antara makruh puasa itu kita berlezat-lezat, berhikmat, jadi kita lawan mubah. Ada betal, ada puasa, cuma kita dihikmati melihat apa main HP gitu, mubah kalau ngomongnya. Apalagi nang dilihat itu karena nang maulah kita kepingin ada usaha haram, menahan itu jelas sudah melihat aurat dan lain sebagainya. Nah, melihat nang maulah kita kepingin, umpama biasanya, apalagi rata-rata di sini ulun yakin masing-masing sudah menginstal TikTok. Nah, maka bisa benar bila bulan puasa TikToknya keluaran orang makanan nggak masalah bela-belanya kasih kepingin. Nah itu makruh sebenarnya, boleh saja. Cuman ketika kita lihat di ketujuh melihat itu, sahadat okarnya. Nah bila kita talabul berlezat-lezat, jadi kita sekalipun dengan mengubah itu hukumnya makruh. Nah jadi kembali, yang namanya puasa itu adalah al-imsaku 'ani syahwataini. Sehingga kita ketahui bersama ada yang namanya puasa umum dan puasa khusus. Puasa umum ya menahan diri daripada membatalkan makan, minum dan lain sebagainya. Adapun puasa khusus apabila seseorang itu menahan diri daripada segala sesuatu yang membatalkan pahalanya. Nah, mudah-mudahan kita tahu. Jangan kita termasuk di dalam sabda Nabi itu kam min shaimin, wa fi riwayatin hubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, atau kata sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, banyak sekali daripada umatku yang puasanya kada berpahala melainkan menghasilkan rasa lapar dan haus saja. Mudah-mudahan kita akan termasuk itulah. Kemudian kana shaumu ma'rufan 'indal Arabi qabla al-Islam. Ternyata sebelum Islam sampai kepada kita, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, orang-orang khususnya di Jazirah Arab dan lebih umumnya orang yang beragama Samawi, mereka puasa. Jadi sebelum disyariatkan kepada umat muslimin berpuasa, bahari dasar bujur bahari, benar ini puasaan juga orang sudah. Cuman bukan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini khusus geser kita aja, umat Nabi Muhammad SAW. Banyak Imam Al-Baihaqi, beliau meriwayatkan di dalam kitab Syu'abul Iman, bulan 5 macam yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad ini yang tidak pernah diberi kepada umat lain. Di antaranya pada malam pertama bulan Ramadan. Sudah lewat Allah, cuman udah tahun akan datang kita menemui malam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memandang seorang hamba dengan pandangan yang penuh kasih, penuh rahmat. Maka kata Nabi, barang siapa yang dipandang Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat, niscaya ia tidak akan pernah kena azab. Makanya jujur kita ketika menghadapi bulan Ramadan itu, dosa besar kita hancur, merobek
kehormatan bulan Ramadan. Dosa besar kita. Karena luar biasa, orang yang menghormati bulan Ramadan ini luar biasa. Al-Habib Zain di dalam kitab beliau Qawaidul Mukhtarah itu sedikit mengisahkan di zaman Nabi itu di sini ada kekanakan sebetulnya belum balik lagi, tapi beragama yang menyembah abid Majusi. Nah, kekanakan ini diisi mama. Jadi pas bulan puasa itu ya, kekanakan ini berhemat makan orang puasa. Nya di pasar makan pasar apa? Melihat nang kuitan ini lalu diserikinya anak-anak. Kenapa orang ini puasaan? Nah, dan akhirnya apa? Berkat ia menghormati Ramadan lah. Sekalipun ia non muslim juga akhirnya diberi Allah hidayah sebelumnya wafat. Nah, karena menghormati bulan Ramadan. Nah, mirisnya lah kita hari ini yang merusak kehormatan Ramadan orang muslimnya seorang. Bahkan sudah berani terang-terangan uji orang wahini mokel. Terang-terangan. Bukankah ini merusak kehormatan Ramadan? Bahkan di dalam satu pendapat, untung saja ya kita ini bermadhab Imam Syafi'i, dan satu pendapat di dalam madhab Imam Malik itu orang yang berbuka puasa di siang hari dengan sengaja karena kenapa buka ini sama aparatnya lawan orang yang berjimak pagi di bulan Ramadan, siang di bulan Ramadan. Karena apa? Ilatnya karena merusak kehormatan bulan Ramadan. Nah, jadi kembali lah. Jadi orang-orang bahari puasa juga sebelum Islamnya terjadi kita. Nah, karena dalam riwayat sahih Al-Imam Bukhari daripada Sayyidah Aisyah, beliau mengungkapkan orang-orang Quraisy dahulu, Ujizidin khususnya orang yang menganut agama Samawi, Yahudi, Nasrani, yang mereka berpegang teguh kepada kitab Injil, Taurat. Mereka puasa pada hari 10 Muharram. Jadi 10 Muharram orang-orang ahli kitab itu puasaan. Nah, makanya diriwayatkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qadimal Madinah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah sampai di Madinah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang Yahudi, umumnya orang-orang ahlul kitab, mereka puasaan. Nah, karena kan banyak tuh sebelum Nabi hijrah itu orang-orang Yahudi yang menganut kitab Taurat, orang ahli kitab yang Injil, karena mereka hijrah ke negeri itu kayak Srib kan sebelum dinamai Nabi Al-Madinatul Munawwarah. Kenapa? Karena mereka membaca di dalam kitab-kitab mereka itu bahwasanya Nabi yang dijanjikan keluar akhir zaman itu macam hijrah ke negeri situ. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang berpegang teguh kepada kitab yang masih orisinal, isinya yang tidak ada tahrif belum. Nah, mereka berdahulu menghadang Nabi akhir zaman hijrah ke Madinah. Nah, cuman lah pada akhirnya ada yang beriman, ada yang kafir. Nah, jadi Nabi hijrah ke Madinah, tiba di Madinah tepat tanggal 10 Muharram. Sampai 10 Muharram, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat orang ahlul kitab puasa. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ujar Nabi, "Ma hadzal yawm alladzi tasumuna?" Hari apa dalam hari ini ujar Nabi? Jadi kalian itu puasa hari apa? Maka mereka menjawab, qalu, kata mereka, hadza yawmun azimun. Dalam riwayat lain, hadza yaumun salihun.
Ini hari yang baik, hari yang agung, hari yang luar biasa. Karena anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu fasama Musa syukran. Karena kata mereka, pada 10 Muharram inilah Allah selamatkan Nabi Musa alaihi salam. Allah tenggelamkan Fir'aun dan pasukannya di Laut Merah pada tanggal 10 Muharram bertepatan. Fasama Musa syukran. Makanya kami orang-orang ahli kitab puasaan. Nah, bahkanlah kalau kita telah ahli dalam itu diungkapkan di dalam kitab Nihayatus Sin. Beliau menyebutkan di sini. Nah, tadi jangan. Wa dzakara ulama anna liyawmi asyura mazayyan lam takun li ghairihi. Menyebutkan oleh para ulama bahwasanya di hari Asyura 10 Muharram ini memiliki keutamaan-keutamaan, peristiwa-peristiwa penting yang tidak pernah terjadi di hari lain. Wa dzalika annahu di antaranya khuliqa fihi Adam dakhilal jannah. Nabi Adam diciptakan Allah Subhanahu wa taala lahir masih di dalam surga 10 Muharram. Kalau dihitung secara penanggalan kata mereka para ulama 10 Muharram. Kemudian pula watiba alaihi fihi. Nabi Adam diturunkan ke bumi, kemudian beliau bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala 10 Muharram. Kemudian wastawat safinatu Nuhi ala al-judi. Nah, bertautnya, berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihissalam di Bukit Al-Judi. Ada yang mengatakan kan ya ini apa Bukit Al-Judi itu di negara Armenia itu. Ujar lah ya. Ada para peneliti di situ. Apa banjir tuh? Bencana tufan, banjir bandang. Kata Imam Ibnu Katsir lah di dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu jadi lamanya Nabi Nuh alaihissalam membawa kitab nih masih di dalam arwah, di dalam sulbi itu di dalam kurang lebih 1 tahun di atas dunia untuk hanya wastawat safinatu Nuh alaihi fihi. Nah, hanya berlabuh maka sudah ada deretan itu 10 Muharram. Nah, dan uniknya lah ketika itu Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan untuk para kaumnya, para umat Nabi Nuh yang ada di kapal itu ketika sudah turun untuk mengumpulkan makanan yang tersisa. Alhasil ada 7 macam terkumpul, biji-bijian, beras, gandum, kacang-kacangan dan sebagainya. Alhasil 7 macam. Dia ini nanti dimasaki. Dan itulah kata Imam An-Nawawi api yang pertama dinyalakan setelah bencana tufan. Nah, makanya kita ini luar biasa lah tradisinya sampai berabad-abad yang lalu tuh zaman Nabi Nuh. Ketika 10 Muharram kita nak beli mau bubur macam-macam ditenggelamkan sampai gubernur ini namanya buburnya itu. Nah, cuman yang bagus itulah kamarian sambil berbuka puasa 10 Asyura 10 Muharram. Nah, itu ketika 10 Muharram. Nah, kemudian kata Zaidin di sini ketika dibelah laut bagi Nabi Musa alaihissalam 10 Muharram, tenggelamnya Fir'aun, keluarnya Nabi Yunus alaihissalam daripada perut ikan. Nah, adalah bagus benar diamalkan zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, banyak sekali diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Faraj Ba'da Syiddah. Itu jadi banyak benar itu riwayatnya. Intinya ketika kita menghadapi kesulitan atau ada apa hajat kita kepada Allah, maka perbanyak zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aduh sampai itu pokoknya sebanyak-banyaknya sampai kita mampu. Nah, makanya sebagai ulama menyusunkan di antara, kan banyak versinya tuh, di antara
bacaan sembahyang sunat hajat. Nah, di dalam sujud terakhir itu boleh baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas shalihin 40 kali. Ajaran sambil hajat kita apa? Cuman jangan pakai bahasa suara bahasa Indonesia. Ya Allah, hendak begini. Nah, bentar loh sembahyang bahasa Indonesia kok. Nah, jadi tak semua. Dan yang paling penting ketika sembahyang hajat itu yang diminta, yang paling penting apa? Urusan akhirat. Ya Allah, berikan ulun ketetapan, berikan ulun hidayah, berikan ulun hati yang bersih supaya dapat menerima ilmu dan kebenaran. Nah, jangan dunia aja itu lah, ya Allah hendak ini, ya Allah hendak ini. Yang penting urusan akhirat dulu. Nah, itulah. Dan kemudianlah di antara peristiwanya ulang Nabi Ibrahim ternyata dilahirkan 10 malam. Dan ketika peristiwa Nabi Ibrahim dilontarkan ke dalam api itu 10 Muharram, Allah selamatkan. Ya narukuni bardahu salaman ala Ibrahim. 10 Muharram. Nabi Isa pun dilahirkan 10 Muharram. Dan banyak sekali kejadian lainnya. Nah, cocok aja orang-orang ahlul kitab itu, mereka ketika 10 Muharram di dalam syariat sebelum Islam, syariat Nabi-Nabi terdahulu, mereka puasa. Makanya dijelaskan oleh para ulama kenapa ya? Kan kita ketahui bersama di dalam riwayat sahih, barang siapa puasa pada hari Asyura, maka Allah ampuni dosanya setahun yang telah lewat. Nah, tapi barang siapa yang puasa hari Arafah, nah, maka Allah ampuni dosanya setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Kenapa dia? Karena puasa hari Arafah ini khusus biasa Nabi Muhammad dan umatnya saja, makanya Allah beri lebih. Tapi puasa hari Asyura luar biasa juga. Tapi karena setahun saja diampuni Allah bisa, karena ini umum biasa para umat Nabi yang lain dia juga. Karena Nabi Muhammad inilah kekasih Allah, jadi Allah lebih. Nah, jadi mungkinlah inilah yang melatar belakangi mereka itu puasa di hari Asyura. Nah, jadi ketika Nabi sampai di Madinah, ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Fasomahu wa amar bisyari. Maka ujar Nabi, apakah itu kisah? Jadi bukan puasaan, maka aku lebih berhak dengan Nabi Musa, lebih erat hubunganku dengan Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi berpuasa pada 10 Muharram hari Asyura dan memerintahkan puasa kepada umat Muslim. Nah, kata para ulama, al-amru fihi lil wujub. Puasa hari Asyura ketika itu perintah Nabi wajib. Jadi wajib puasa hari Asyura itu asalnya. Nah, ini titik mula pensyariatan puasa kepada umat muslimin. Nah, sebagaimana juga diungkapkan oleh Syekh Abdullah Siddiq Al-Humali di dalam kitab beliau Ghayatul Ihsan, itu beliau mengungkapkan puasa Ramadan yang kita lakukan hari ini tidak serta-merta seperti caranya kita hari ini, tapi melalui beberapa tahapan. Yang pertama, kata saya, tahapan pertama pensyariatan puasa kepada umat muslimin di zaman Nabi itu pertama, selain wajib puasa hari Asyura, itu wajib puasa setiap bulan 3 hari, 13, 14, 15 wajib asalnya. Ayam mobil hari putih. Nah, kemudian diperintahkan Nabi pulang puasa Asyura. Nah, namun sesudah Nabi hijrah ke Madinah 17 bulan, di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban itu ada 2 peristiwa penting. Yang pertama, perpindahan arah kiblat.
Umat muslimin sempat 17 bulan menghadap Baitul Maqdis, kemudian berpindah di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah itu kembali ke Baitullah Ka'bah. Setelah itu pada bulan yang sama Allah turunkan ayat kepada Nabi SAW, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa Ramadan sebagaimana diwajibkan juga puasa diwajibkan juga kepada umat terdahulu agar kalian bertakwa. Jadi ada satu yang menarik dari ayat ini, ulama menyoroti salah satu ulama mentafsirkan ayat ini luar biasa. Di antara tanda seseorang itu sempurna imannya adalah ketika seseorang itu bahagia dengan hadirnya bulan Ramadan. Di antara sempurna iman kita bahagia dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena umpama adalah ada orang berjalan berdua, si Zaid lawan si Ammar, kemudian dipanggil. Apalagi yang memanggil ini adalah umpama orang yang sangat ditakziminya, orang yang sangat dihormatinya, orang yang sangat dikasihinya. Dikiam, ya Zaid, pasti Zaid ini mendekat berharap, ya marhaban labbaik. Nah, maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil Allah, tapi yang dipanggil Allah yang beriman. Kutiba 'alaikumus shiyam, diperlukan harus kalian berpuasa. Jadi orang yang berbahagia dengan hadirnya bulan Ramadan di antara tanda kesempurnaan iman seseorang. Nah, makanya naudzubillah kadang 7 bulan Ramadan ini termasuk minal kabair, dari dosa yang besar. Kadang 7 bulan puasa, bulan puasa, lapar pulang siang. Naudzubillah. Nah, jadi 2 ayat turun dipadukan Allah puasa. Kemudian pada ayat selanjutnya ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian yang melakukan perjalanan atau yang sakit, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka diganti puasa itu pada hari yang lain. Nah, pada tahapan kedua ini, tahapan pertama tadi sebelum bulan puasa diperlukan puasa 3 hari setiap bulan dan puasa Asyura. Nah, pada tahapan kedua ini, ketika ayat ini turun, Nabi SAW bersabda, man sya'a falyasumhu wa man sya'a fa'aftar. Siapa yang hendak, puji Nabi, tetap puasa hari Asyura silahkan. Atau siapa yang hendak berbuka aja silahkan aja Nabi. Nah, ketika ayat ini turun, yang asalnya hari Asyura itu wajib, derajatnya menjadi sunnah saja lagi kepada umat muslimin. Nah, wajib puasa Ramadan. Nah, cuman ketika itu 2 ayat ini turun, kada langsung menamai kita hari ini. Jadi pada sambungan ayatnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, ini yang membedakan. Bagi orang yang mampu puasa, boleh saja ia akan berpuasa dengan membayar fidyah 1 mud, memberi makan orang fakir miskin. Boleh saja kalian berhari. Nah, ini udah boleh lagi. Nanti kita nih umpama sehat, hendak ada puasa, silakan beri makan fakir miskin. Asalnya itu awal mula penceritaan tuh, tapi ya Allah Subhanahu wa taala, faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi jika kalian menginginkan kebaikan yang banyak, tamak atas kebaikan, maka berpuasa lebih baik jika kalian mengetahui. Nah, 2 ayat ini turun. Nah, ini pada tahapan kedua pensyariatan puasa. Nah, jadi boleh memilih. Nah,
Kemudianlah bertahap Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada Nabi, kepada umat muslim puasa. Akhirnya dilihat umat muslim ini sudah mapan dengan berpuasa demikian, imannya sudah kuat. Lanjut turun ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Al-ayat. Nah, di dalam ayat ini kata para ulama, ketika ayat ini turun maka dinasahlah, dibatalkan atau dihapus hukum orang yang mampu puasa boleh memilih, ada boleh lagi. Jadi rata orang yang mampu aja, orang yang takah yang mampu puasa kada boleh lagi memilih bayar fidyah, wajib puasa sebenarnya, kecuali nama bayar fidyah itu orang yang tuhak ada lagi puasa, atau orang yang garing ada baca wages lagi, atau perempuan yang hamil dan menyusui. Nah, itu diperinci kita di dalam kitab fikih. Nah, itu aja lagi nasihat, ada boleh lagi bayar fidyah. Nah, namun Mujahidin puasa berhari itu Mujahidin sekalinya siang lawan malam puasa. Nah, siang puasa, malam puasa. Nah, karena diungkapkan kata beliau, barang siapa yang tidur di malam hari maka kada boleh makan lagi udahnya, maka disambung ke hari yang sesudahnya, ada boleh lagi. Jadi siang puasa, ibadah bukaan, malam puasa pulang. Boleh cuma sampai wajib ini malam, maka rame orang pikir pancok malam. Nah, cuman ketika puasa, biasanya umat muslimin kan selama zaman Nabi itu puasanya sebulan 3 hari, ya oke lah siang malam sambung aja. Ditambahi sehari hari Asyura siang malam puasa, oke sambung aja. Ketika diwajibkan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, ini diresabkan oleh para sahabat. Kejadian kepada salah seorang sahabat Nabi bernama Sarmah radhiyallahu anhu. Nah, Sarmah ini luar biasa. Jadi sebelum Islam, Sidin ini merupakan seorang rahib atau pendeta Yahudi. Sempat Sidin hendak memeluk agama Nasrani, cuman kada jadi. Akhirnya Sidin maulah rumah Sidin itu menjadi tempat pekhalwatan dan tempat Sidin beribadah. Dan Sidin kada membolehkan orang yang bernajis junub, kada bolehkan Sidin masuk. Jadi Sidin kada pernah untuk menyembah berhala, karena memang mengamalkan isi kitab-kitab samawi yang berhari sebelum Al-Quran. Nah, jadi Sidin ini termasuk orang yang memeluk Islam sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, kejadian kepada Sidin apa? Pada suatu hari sahabat Nabi Sarmah radhiyallahu anhu ini latihan bekerja di siang hari bulan Ramadan. Cuma tidak diperinci lah apa pekerjaan. Cuman kondisi ketika di situ kan panas luar biasa, apalagi bulan Ramadan. Sesuai namanya kan rom untuk membakar apa yang dibakar dosa. Nah, siang hari bulan Ramadan bagawi ucap bagawi. Nah, dia kembali ke rumah memarahi bini keguringan. Maka bila guring nggak boleh lagi bangun guring bangun nggak boleh lagi, kenapa? Disambung pulang sampai besok. Ini sahabat ini luar biasa, ya Allah lah. Makanya di antara hikmah puasa ini kita disuruh Allah bersyukur. Nah, bahari itu zaman sahabat ada mereka yang hidupnya makanan gesan buka, gesan sahur ada. Ada gesan sahur, gesan berbuka ada. Luar biasa. Makanya kita hari ini lah patut kita bersyukur. Apalagi jangan sampai bulan puasa ini mubazir kita. Karena luar biasa lah ujian Menteri Keuangan, nah Bapak Purbaya Sadiwa, luar biasanya di antara berkah bulan puasa jadi nama percepatan pertumbuhan ekonomi itu meningkat. Kenapa? Padahal sih puasa kada makanan doang, tapi kenapa? Nah itu banget.
Kita jangan sampai mubazir dalam bulan puasa ini. Malah jadi kita bersyukur betapa nikmatnya makanan yang Allah beri kepada kita ketika berbuka itu. Nah, jadi kejadian kepada Salma taburingan dan mendatangi keluarga. Makanya di antara mereka ada kada dia bisa buka, maka di antaranya mereka berbuka dengan apa? Mendatangi istri. Ini boleh jadi boleh sudah waktu berbuka mendatangi bini itu. Paham aja tuh mendatangi itu. Nah, taburingan sebenarnya imbah taburingan. Maka kada boleh lagi malam besok siang ketamu pulang lawan Nabi, maka dalam keadaan puasa. Ujar Nabi SAW bertakun, Mali araka qad jahadta jahdan syadidan maka ada sebuah aku melihat engkau besar mahai nang lucu pada hari ini. Dia makan tak 2 hari puasa pada makan apa-apa lucu, maka harinya panas sambutin kejadian. Kemudian terjadi juga kepada sahabat Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Imbah malam guring, bangun guring Sayyidina Umar ini memarahi bini. Nah, paham aja tuh memarahi bini ini. Nah, padahal udah beli lagi kan malam tuh dulu. Nah, lalu sidin ini uji sidin, aku sudah berbuat zalim, malam bersyarikat, sudah berbuat dosa, berbuat maksiat, menyesal sudah. Taubat kepada Allah. Esok siangnya datang malam Nabi mengadukan perihal ini. Jadi beberapa macam sudah kejadian kepada sahabat. Nah, lalu ketika itu turunlah ayat selanjutnya. Uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-ayat. Dibolehkan, dihalalkan atas kalian istri-istri kalian itu. Mereka itu bagaikan pelindung pakaian bagi kalian, dan kalian itu bagaikan pelindung dan pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtamuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Allah Maha mengetahui aja bahwasanya kalian itu terfitnah. Maksudnya itu melakukan maksiat, berbuat zalim, tapi Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kalian dan Allah ampuni. Fal'ana bashiruhunna وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Nah, pada ayat ini ujar Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang silahkan gaul istri kalian, silahkan makan, silahkan minum, haraplah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sampai terbit fajar. Nah, jadi boleh sudah imbatur ayat ini pada tahapan ketiga pensyariatan puasa ini boleh sudah. Nah, asalnya malam ada boleh makan minum, jadi boleh sudah sampai kepada kita hari ini. Nah, makanya di antara kesunahan yang paling utama, banget tuh sunahnya kenapa ketika kita puasa, yaitu malam bersahur. Kenapa? Sahur tidak diberikan Allah kepada umat terdahulu. Kepada kita saja Allah memberi sahur. Bisa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, nama tasahharu, kata Nabi, fa inna fis sahuri barakatuh. Fa inna fis sahur barakatuh. Bersahur aja Nabi, sahur. Nah, karena di dalam sahur itu ada berkahnya. Sekalipun sesuap, sekalipun seteguk air asal bersahur. Kenapa? Karena kembali lagi di dalam kitab Nihayatul Zain, makruh kita akan bersahur. Kenapa jadi makruh? Mirip lawan ahlul kitab. Dan waktu sahur ini masuk di tengah malam. Jangan sebelum tengah malam aku deh kali sahur ke bawah. Makan lo nak guring nih. Oke, amun guringnya di tengah malam. Cuman bila sebelum tengah malam, malam jam 12 belum. Lain sahur caranya.
Hmm. Itu makan tengah hari dengarnya. Nah, jadi bisa horegal sekalipun sedikit aja. Ini ada, itu aku dia makan aja nak guling aja. Kemudian lagi salajur aja lagi. Ayuannya bisa buka ya. Timbul-timbul sambil yang duha pokoknya. Mazhab mana ini bilang pokoknya duha. Nah, hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa lah. Di dalam tarikh tasyrik fi siyam Ramadan ini luar biasa. Di antara hikmah yang dapat kita petik daripada pensyariatan puasa Ramadan, di antaranya hikmah yang paling besar adalah rahmat Allah sangat luas. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi berbagai macam keringanan kepada kita. Ada keringanan, dan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pun menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita. Lihat Allah bagaimana dalam proses pensyariatan berproses, kalau itu juga kita belajar berproses. Makanya ada kelas-kelas. Jadi luar biasa kalau kita telah nambah kelas-kelas tuh sebetulnya ini satu konsep dari Islam. Kemudian kan dirampungkan konsep itu pada masa Al-Farabi. Nah, jadi kita mau mengungkapkan pendapat bagaimana sekolah atau belajar itu berjenjang. Imam Al-Farabi itu kan filsuf, ahli hikmah di sini. Nah, jadi belajar itu harus bertahap kita ini. Jangan, dan begitu pula mengajar pun harus bertahap. Kita lihat kondisi. Cuman orang hanya nak belajar guru akan datang apa? Uji guru ini haram. Nah, itu orang bukan. Jadi kita diposote develop. Nah, hanya imbah karas sudah diposote. Ya kalau tugul sudah kuat sudah imannya. Nah, hanya masukkan bagaimana supaya kita tahdir. Hanya kita pada keras-keras. Bilanya masih lama, aku suntik dulu. Nah, itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan berkat kita hadir di majelis ilmu, berkat bulan Ramadan Allah ampuni dosa kita, dosa jiran tetangga kita, dosa keluarga kita, khususnya dosa kedua orang tua kita Allah ampuni, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu Rasulullah a'lam. Al-Fatihah.